Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan ya, yaitu intinya menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu yang bernama Mas Muhrodi Bae ya, Muhrodi Bae. Nah, ini di salah satu video saya ada Mas Muhrodi Bae berkomentar dan bertanya, Mas, apakah setiap kali kita produksi tahu, yaitu apakah harus menambahkan cuka mentah ya teman-teman? Mohon maaf, sebentar saya sambil kerja. Cuka mentah yang seperti ini ya. Jadi ini cuka mentah teman-teman. Saya belinya harga Rp40.000 di toko roti. Kalian cari saja jika kalian ingin menginginkan cuka seperti yang saya gunakan, beli di toko roti itu banyak. Nah, namun sebelum kita memulai pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video-video dari Tahu Balap yang membuat channel Tahu Balap ini lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan saya doakan semoga rezeki kalian tetap lancar dan segala urusan kalian tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja sambil saya kerja teman-teman ya, mohon maaf. Ini pertanyaan seperti ini, Mas, setiap kali kita memproduksi tahu, apakah cukanya itu harus diperbaharui? Jawabannya tidak teman-teman ya, itu cukanya tidak harus diperbaharui, kecuali jikalau kita itu habis libur 1 hari ataupun 2 hari. Nah, itu baru cukanya kita perbaharui dengan cuka mentah. Namun kalau tidak diperbaharui pun sebenarnya juga tidak masalah, cuman nanti takutnya cukanya itu kadar asamnya telah berkurang ya, ditakutkan seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita tambahi cuka mentah di setiap kita habis libur. Kalau setiap hari kita produksi tahu ya tidak usah diperbarui juga tidak masalah. Namun untuk saya sendiri pribadinya, yaitu saya tambahi ya teman-teman, itu tujuannya untuk mengantisipasi cuka-cuka yang telah rusak atau kadar asamnya telah berkurang. Itu untuk mengantisipasinya saya tambahi. Terus pertanyaan yang kedua, yaitu kalau tidak ditambahi, Mas, waktu proses masakan yang nomor 4 itu pasti cukanya itu tidak cukup, ataupun cukanya sudah habis, patinya belum menggumpal ketika kita proses pencukaan. Nah, jawabannya yaitu kita harus menyisihkan cuka dingin teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini saya masak kan menggunakan cuka seperti ini ya. Bentar. Nah, cukanya itu teman-teman, saya tempatnya atau wadahnya saya taruh di ember kecil seperti ini. Di bawah itu juga ember, di sini juga ember. Jadi tidak saya taruh dalam satu tempat atau satu ember. Misalkan saya taruh di tempat seperti ini, enggak teman-teman. Jadi saya pisah-pisahkan. Ini ada 4 ember lah. Saya pasti menggunakan minimal itu 4 ember seperti ini untuk menampung cuka yang sudah digunakan mencukai atau sudah digunakan untuk memproduksi tahu. Nah, ini saya tampung di ember-ember seperti itu. Kemudian nanti untuk masakan yang kedua saya pakai kembali, tapi hanya 3 ember yang saya gunakan. Yang satunya tidak saya gunakan, yang 1 ember tidak saya gunakan untuk masakan yang nomor 3 ataupun 4. Jadi kalau sudah kepotong masakan 2 dan 3, otomatis ember yang sebelah sini, misalkan ini tidak saya gunakan ya, setelah pencukaan yang pertama
Ini kan masih posisinya masih hangat. Ini untuk masakan yang kedua tidak saya pakai. Dan untuk masakan yang ketiga juga tidak saya pakai. Lah terus dipakainya waktu kapan Mas? Yaitu waktu proses masakan yang nomor 4. Nah di waktu proses masakan yang keempat ini, cuka ini sudah dingin teman-teman. Nanti dicampur dengan cuka yang panas. Di sini kan cuka panas. Nah seperti itu Mas ya kira-kira. Nah sekarang misalkan sudah terlanjur menggunakan ember ataupun tong besar seperti ini, jadi cukanya ditampung dalam satu wadah seperti tong biru ini, ya enggak masalah teman-teman. Gini caranya, setelah masakan yang pertama ini kan misalkan di tong ini penuh cukanya ya, ini kalian ambil kira-kira satu ember seperti itu, kalian pisahkan di ember yang lain, kemudian jangan digunakan untuk proses pencukaan yang nomor 2 dan nomor 3, nanti digunakan untuk proses yang nomor 4. Otomatis kalau sudah didiamkan selama kurang lebih kan sudah 2 jam ya, di sini kita sambil proses yang kedua dan ketiga itu kan sudah 2 jam. Nah di sini itu posisinya sudah dingin, baru kemudian waktu proses yang nomor 4 kita gunakan kembali. Nah itu trik yang biasanya saya pakai teman-teman. Terus saya tambah lagi dengan cuka mentah seperti yang ada di dalam video itu. Nah kira-kira seperti itu jawabannya dari tadi siapa Mas Rodi Bay ya. Semoga ini bisa membantu dalam sampean memproduksi tahu, menjadikan tahu sampean menjadi lebih berkualitas dan bagus. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah mengikuti video-video dari tahu balap ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.